Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada, semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa di rumah, ya kali ini saya akan merespon sebuah video ya. Mungkin Anda sudah banyak yang kenal ya, seorang budayawan yang sering muncul di TV ya, yaitu Bapak Sujiwo Tejo ya. Beliau ini aslinya adalah dalang ya di Madura atau di Jawa ya. Nah, di sini saya terima kasih ya karena beliau seorang budayawan dan ya di sebuah podcast ya mengatakan bahwa di Hindu itu kasta itu ya yang dia baca di ortodok ya ya seperti ini ya. Mari kita saksikan videonya. Kalau kita baca Hindu ortodoks sebelum ada pengkastaan yang sifatnya feodalistik ini jadi struktur sosial, itu struktur kesadaran manusia. Orang yang dari bangun tidur ke tidur lagi mikirin dirinya sendiri itu kaum sudra. Orang yang dari bangun tidur ke tidur lagi mikirin kelompoknya itu Waisya. Orang yang dari bangun tidur ke tidur lagi itu mikirin negara itu ksatria. Itu kesadaran sebelum jadi kelas sosial ya. Orang yang mikirin manusia itu Brahmana. Makanya Sudra kalau katakanlah waktu itu nyuri ayam bisa nggak dihukum karena dianggap belum manusia. Tapi kalau Brahmana sampai nyuri ayam bisa dihukum mati. Maksud saya psikolog-psikolog kumpul lagi untuk menyaring orang yang mana punya kesadaran kelas kesatria. Hanya kelas kesatria yang bisa jadi anggota DPR, bisa jadi pejabat. Waisya nggak bisa karena dia mikirin keluarganya. Nah, setelah kita saksikan videonya ya di sini sih kalau saya lihat ya, kalau dari segi kasta dihubung-hubungkan dengan urusan kenegaraan, politik dan lain sebagainya ya secara kekinian ya oke lah ya masuk akal lah ya. Nah, tapi di sini saya lucu, beliau bilang katanya di Hindu ortodok gitu ya. Sampai sekarang saya baru dengar nih istilah nih Hindu ortodok nih ya. Karena kita agama Hindu ini tidak seperti agama lain ya. Jadi ada kitab sucinya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau agama katakanlah Kristen ortodok dan lain sebagainya. Ya Hindu gitu ya. Ini dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang ya tetap Hindu ya. Ya cuman memang di Indonesia saja yang sering mengatakan Hindu Bali, Hindu Jawa, ya Hindu Keharingan dan lain sebagainya. Ya karena itu memang untuk menjelaskan secara kedaerahan ya. Karena Hindu sendiri adalah Sanatana Dharma ya. Dharma yang abadi, kebenaran yang abadi, sampai kapanpun ya kebenaran itu tetap abadi ya. Jadi seperti itu. Ya oke. Saya terangkan di sini bahwa memang kasta ini banyak yang salah mengartikan ya. Karena di Hindu sendiri ya prinsipnya tidak membeda-bedakan gender, tidak membeda-bedakan wangsa keturunan ya, karena di mata Tuhan seluruh makhluk ini adalah sama ya. Makanya ada ajaran Wasudewa Kutumbakam ya, seluruh makhluk adalah bersaudara. Jadi tidak ada pengelompokan ya. Nah, karena di dalam kitab suci agama Hindu yaitu Bhagavad Gita ya. Jadi Bhagavad Gita ini adalah Pancama Weda, Weda yang kelima ya. Di sini banyak sekali menerangkan tentang apa itu Caturwarna, kenapa ada Caturwarna dan apa yang disebut dengan Caturwarna, bagaimana bagian-bagiannya dan lain sebagainya ya. Jadi seseorang yang disebut dengan warna daripada Sudra adalah yang menangani tentang pelayanan, yaitu mengenai pertanian ya sebagai petani ya, sebagai perkebunan dan lain sebagainya ya. Nah, kalau Waisya adalah warna untuk orang-orang yang berkegiatan di bidang ekonomi ya perusahaan ya, pokoknya bergulirnya tentang ekonomi ya. Ini
tugasnya Waisya, ya. Ada lagi ya warna yaitu kesatria. Kesatria di sini lebih umum ke pertahanan negara, ya, bela negara, ya, sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai pengamanan dan lain sebagainya, ya. Dan di pemerintahan juga, ya, pemerintahan sipil, ya. Ini adalah tugasnya warna daripada kesatria. Nah, yang paling satu lagi warna adalah untuk berkegiatan tentang kerohanian, spiritual, ya, tentang ritual, upacara, ya, mission untuk penyebaran dharma kebenaran, yaitu adalah golongan Brahmana, ya. Jadi ini berdasarkan golongan sesuai dengan skillnya, kemampuannya, bukan berdasarkan keturunan atau wangsa, ya. Kata kasta itu kan berasal dari kata kaste, ya, itu berasal dari kata Portugis, ya, bahasa Portugis, ya. Kaste itu artinya apa? Golongan, ya, tingkatan, ya. Jadi kalau caturwarna beda, itu berdasarkan kemampuan, skill, ya, swadharmanya, ya, berdasarkan swadharmanya. Nah, kalau sejarahnya kasta ini kan sejak zaman dulu juga, ya, pada waktu bangsa Arya masuk ke tanah Hindustan, ya, tak ke India, ya, melalui lembah Sungai Sindu, ya, melalui jalur sutra, ya, sampai mereka di lembah Sungai Sindu, ya. Nah, di situ tuh kan sudah ada kegiatan-kegiatan ritual, ya, spiritual itu oleh penduduk asli daripada bangsa India, yaitu bangsa Dravida. Bangsa Dravida ini kan mempunyai ciri-ciri fisik seperti apa, kulitnya hitam, rambutnya keriting, berbadan kecil, tekurus, ya, nggak seperti sekarang yang mereka udah tinggi-tinggi, ya. Nah, mereka ini, ya, karena masuk bangsa Arya, karena sudah lama akhirnya beralkulturasi dengan budaya India, ya, dan mereka ini, bangsa Arya ini merasa lebih tinggi derajatnya daripada bangsa Dravida, ya. Nah, ditambah juga dengan India, ya, kan beberapa tahun dijajah oleh Inggris, ya. Nah, bangsa Inggris sendiri juga memperkuat untuk adanya kasta di India, ya. Nah, bahkan di sana lebih sadis lagi kastanya, ya. Ada bangsa kasta Chandala, ya. Ada lagi kasta Dalit, ya. Nah, mereka ini adalah apa? Kalau kasta yang paling rendah itu yang pemakan daging anjing, disebutnya itu kasta Chandala, ya. Nah, ditambah lagi di Indonesia, ya, katakanlah di Indonesia, nah, khususnya di Bali, ya. Di Bali, di Indonesia kan dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, ya. Ya, termasuk di Bali juga, ya. Nah, dulu, ya, untuk apa, politik divide et impera, ya, untuk memecah belah antara bangsa Indonesia ini, ya, mereka suka mengadu domba, ya. Ya, Raja Beleleng diadu dengan Raja Kelungkung, Badung, Gianyar dan lain sebagainya, ya. Dan bahkan mereka apa, pinter caranya, ya, mereka memberikan predikat, julukan, ya, buat yang bisa menjilat kepada Belanda, ya, dengan predikat-predikat itu, yaitu kasta itu, ya. Ada kasta Sudra, Waisya, Ksatria, Brahmana, ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah sejarah daripada timbulnya kasta di Indonesia, ya. Jadi Pak Sujiwo Tejo ini, ya, saya sih apresiasi, ya, pendapatnya tentang kasta itu, ya. Nah, ini saya melengkapi, ya, historinya, sejarahnya. Jadi para penonton juga biar nggak gagal paham tentang kasta, ya, bahwa di agama Hindu, ya, tidak ada namanya itu apa, memecah belah melalui golongan, ya. Tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya, ya. Oh, ini yang paling tinggi, ini ada lebih rendah lagi, dan lebih rendah lagi. Nggak ada. Semuanya
makhluk adalah sama, tatuam asi, ya. Tatuam asi, ya. Engkau adalah aku adalah engkau. Maksudnya apa? Kesetaraan. Semua makhluk ada unsur atmanya. Kita sama-sama, ya. Atma yang sama, bukan atma yang berbeda. Yang membedakan itu adalah secara fisiknya saja. Jadi seperti itu, ya. Nah, makanya di sini Caturwarna di dalam Bhagavad Gita, ya, ini adalah menyatakan untuk golongan swadharma masing-masing, ya. Karena setiap orang ini mempunyai swadharma yang berbeda-beda. Nah, jadi seperti itu, ya. Oke, ya saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Saya Wayan Amaluddin, Moksha Channel menghaturkan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh.